Kembali bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, Kementerian BUMN mulai menyalurkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter ke 5.000 titik lokasi di Indonesia. Pilot project distribusi minyak goreng curah dilakukan oleh BUMN Pangan ID Food. Adapun proyek percontohan distribusi minyak goreng curah dilakukan mulai akhir pekan ini dan hanya berlangsung sampai akhir Mei 2022. Adapun 5.000 titik lokasi adalah pasar-pasar tradisional yang terletak di sejumlah provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemerintah menempatkan peran pengecer minyak goreng sebagai perpanjangan tangan BUMN Pangan dalam menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat. Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansuri mengatakan BUMN Pangan berpotensi mengembangkan market dengan menggandeng pengusaha kecil ataupun pengecer. Program BUMN Pangan berpotensi dalam mendistribusikan minyak goreng agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Hal ini pun untuk meningkatkan peran BUMN dalam menjaga pasokan pangan. Pahala juga menyampaikan harapannya agar ID Food Group terus melakukan penyesuaian atas aplikasi Warung Pangan PPI untuk memastikan pendistribusian dan monitoring keterjangkauan minyak goreng sampai ke tingkat konsumen atau masyarakat yang dapat diakses secara online. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pilot project distribusi minyak goreng serta seperti apa awal mula ide proyek ini muncul, sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri BUMN Bang Arya Sinulinga. Selamat sore Bang Arya. Selamat sore. Baik, Bang Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Arya, bagaimana ini awal mula ada ide pilot project distribusi minyak goreng ini? Ini kan setelah kemarin keputusan dari Pak Presiden ya, ketika ekspor minyak goreng, ekspor yang turunannya juga CPO dan sebagainya kan dilarang tuh. Jadi kan harus dicari solusi untuk ini ya, membuat masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang bagus gitu ya. Dan ini memang ditujukan untuk masyarakat di bawah. Nah, kemarin tuh udah diminta kepada pemerintah sudah minta kepada BUMN untuk melakukan nantinya distribusi. Ada dua yang nanti dari satu pertama adalah Bulog, satu lagi dari ID Food, itu adalah holding pangan kita, ya, holding pangan kita yang memang dia punya jaringan sampai ke level bawah dan nantinya harga ini adalah Rp14.000 ya, Rp14.000 yang akan diberikan kepada, tapi bentuknya curah ya, minyak curah yang akan diberikan kepada masyarakat di bawah. Jadi kami sekarang lagi mencoba men-trial untuk 5.000 titik distribusi minyak goreng ini sambil menggandeng para pengecer. Nantinya targetnya ini mungkin kalau ini berhasil, dalam arti trial ini sudah berhasil, maka akan menuju ke 40 juta masyarakat di bawah. Tapi mereka dibatasi pembeliannya ini ya 1-2 liter lah ketika membelinya gitu ya. Ini adalah untuk masyarakat bawah. Jadi inilah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan kami BUMN yang ditugaskan untuk melakukan pendistribusian ini sudah mulai trial di beberapa tempat gitu. Dan kemarin Pak Pahala, Wakil Menteri BUMN sudah trial juga dan juga bisa dicek di ini ya, di website, di aplikasinya RNI ya, atau juga ID Food untuk ngecek untuk pembelian online juga untuk yang namanya minyak goreng dengan harga Rp14.000. Semoga ini bisa membantu masyarakat dan juga UMKM yang sangat di bawah untuk membeli minyak curah gitu. Baik. Gitu, Mbak. Konsep ide dari project pilot ini udah cukup baik begitu ya Bang Arya. Namun tadi disebutkan oleh Pak Wakil Menteri BUMN kalau proyek ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian BUMN sektor pangan, Kementerian Perdagangan dan juga kementerian terkait lainnya. Seperti apa mekanisme ini dijalankan? Iya, nantinya kami kan nanti ada produsen ya, ada produsen yang menyiapkan minyak gorengnya ya, ada produsen dan produsen itu yang memberikan yang dibeli nanti oleh Bulog atau RNI atau ID Food itu dan menyalurkannya kepada pengecer. Nah, pembelian ini margin perbedaannya itulah yang disubsidi oleh disubsidi oleh pemerintah. Kan selama ini kan sebelum pelarangan itu kan dilepaskan ke mekanisme pasar, artinya ada subsidi gitu, tapi ternyata tidak berjalan distribusi itu.
Karena memang harus ada yang namanya di titik tengah itu yang melakukan pendistribusian kepada masyarakat. Nah, disinilah BUMN diminta perannya untuk masuk di level itu. Jadi dengan pelarangan ini, kemudian nanti pendistribusian ini, nanti kalau sudah terdistribusi dengan baik, maka mungkin itu akan mempengaruhi harga minyak goreng di masyarakat, dan masyarakat juga bisa mendapatkan minyak goreng dengan curah itu dengan harga yang relatif murah ya, yang Rp14.000 itu gitu. Ya, Gitu baik. Mbak April. Lalu peran Kementerian Perdagangan dalam pilot project ini sejauh apa Pak Arya? Waduh, kalau peran itu pasti dari Kementerian Perdagangan yang mengatur ya. Kami kan untuk pendistribusiannya di kami gitu. Pendistribusiannya di kami, tapi soal yang mengatur ininya ya, mekanisme subsidi dan sebagainya, nanti itu dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Kami di BUMN itu khusus untuk distribusi gitu lah. Baik, apa Gitu, saja Mbak. target dari proyek ini dan apakah setelah percobaan nanti di akhir Mei akan ada pengembangan dari pilot project ini? Seperti tadi, kalau memang nanti ini berjalan dengan baik, maka akan mulai untuk pendistribusian sampai ke 40 juta masyarakat yang memang di bawah garis kemiskinan. Dan Baik, orang miskin lah ya. oke. Itu yang akan dilakukan. Jadi kita coba 5.000 titik dulu, kalau distribusinya bagus dan lancar, artinya sudah bisa dinaikkan ke level lebih atas, yaitu kita mulai melakukan distribusi ke 40 juta masyarakat. Ke 40 juta masyarakat. Bang Arya, sesuai dengan PR-PR sebelumnya begitu soal distribusi, ini yang paling penting adalah pengawasannya begitu ya. Apakah ada treatment khusus atau strategi khusus dalam hal pengawasan untuk bisa sampai ke target yang tepat? Nanti kalau sudah BUMN yang nangani, saya rasa distribusinya sudah terkontrol ya, karena ini kan perusahaan ya, dan perusahaannya perusahaan negara, kita bisa kontrol. Selama ini kan memang dilepas ke market yang kan banyak sekali pemainnya, jadi kita nggak bisa mengontrol harga tersebut bisa mencapai titik yang ditentukan. Nanti kami yang lewat sini, maka BUMN yang berfungsi itu melakukan pengawasan juga, pelaksanakan dan melakukan pengawasannya. Karena kan kita sebagai perusahaan punya KPI ya, untuk direksinya punya KPI, dan ini perusahaan-perusahaan negara, saya rasa ini bisa dilakukan gitu. Kekhawatiran Pak Wamen BUMN Pak Pahala terkait adanya warung-warung atau mungkin pedagang individu yang masih stok minyak goreng di masyarakat begitu. Apakah ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri Bang Arya, dan seperti apa BUMN pangan mengatasi hal ini? Apakah ada penindakan juga nanti di dalam proyek ini? Kalau penindakan kan bukan di tangan kami ya Mbak ya, itu pasti di level yang lain gitu ya, di pemerintahan lain. Di kita adalah bagaimana supaya kami bisa mendistribusikannya ke level-level pengecer. Dengan begitu kita harapkan nanti pengecer yang kami pilih juga lah pengecer yang memang sudah bisa kita percaya ya. Nanti kita paling pengawasannya adalah ketika nanti pengecer yang kita tunjuk melakukan penimbunan atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita tentukan, tentu kita cabut ini ya, mereka sebagai pengecer yang mendistribusikan ke masyarakat. Jadi pengecer itu akan ada syarat tertentunya ya Bang Arya untuk bisa dipercaya? Pasti di sana kita kontrol di sana. Jadi kita kontrolnya, kami mendistribusikan sampai pengecer yang akan yang kita lihat apakah tersalurkan atau nggak tersalurkan. Ketika di pengecer tersebut kan dia punya wilayah nanti ya. Ketika ada keluhan di wilayah tersebut, maka kita akan cek kalau memang benar bahwa dia melakukan penimbunan atau tidak sesuai dengan yang kita tentukan, maka kita akan cabut izin pengecernya sebagai pendistribusi minyak goreng gitu. Sejauh ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, apakah ada kriteria khusus sebagai pengecer untuk bisa bergabung dalam proyek pilot ini? Saya rasa ini udah normal aja, ketika mereka mendapatkan barang yang lebih murah, tentunya mereka juga pasti bisa mendistribusikan. Mungkin selama ini mereka tidak mendapatkan barang lebih murah, satu. Yang kedua, yang mendapatkan kan ini sangat banyak dan mereka mendapatkan dari mana-mana, sehingga mereka tidak bisa dikontrol juga. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan cara seperti ini ya, apalagi BUMN sendiri yang langsung turun tangan seperti ini, mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak ada lagi Mbak, mudah-mudahan ya, tapi kita tetap kontrol di level pengecernya nantinya gitu. Baik, kalau tadi ada perhitungan jika ini berhasil atau tidaknya begitu, boleh diberitahukan kepada kami Bang Arya sebenarnya seperti apa tolak ukur dalam menakar ini berhasil atau tidak, atau keefektivitasan dari proyek ini? Kan kita punya data, Bainik ya, data masyarakat yang berhak untuk mendapatkan nanti kan ada Bainik,
ini ada ininya ya, sudah kita dapatlah datanya itu. Nah, berdasarkan data tersebutlah kita akan ukurannya mereka dapatkan minyak goreng dan nggak lagi keluhan mendapatkan minyak goreng yang harga murah tersebut 14.000 itu dengan harga curah gitu. Ukurannya di sana ya Mbak. Kalau masih ada berarti itu masih belum berhasil. Jadi acuannya sederhana. Ketika publik atau masyarakat miskin itu bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Itu adalah acuan dan kita tapi satu hal ya. Ini kan nggak mudah juga ya karena 40 juta masyarakat miskin itu kan artinya ini tersebar di seluruh Indonesia dengan seluruh karakteristiknya gitu, nggak seperti di Jakarta kita gampang kan selesai gitu. Ini kan seluruh Indonesia, artinya sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, ke pedalaman itu harus terjadi. Nah ini yang memang tantangan bagi kami, tapi pengalaman kami seperti PT POS, Bulog dan sebagainya yang sudah pernah menyalurkan bansos dan itu saya rasa sih sudah mudah-mudahan tidak sulit ya. Mudah-mudahan tidak sulit, walaupun tetap sulit, tapi mudah-mudahan bisa berhasil. Gitu, Mbak. Baik. Terakhir, Bang Arya, apakah ada target khusus dari Menteri BUMN atau menteri-menteri terkait dalam pilot project ini? Ya pasti, diharapkan dengan pilot project ini 5.000 titik ini kalau berhasil, mungkin dalam minggu ini Pak Erick akan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Setelah melihat kondisi di lapangan, maka pasti Pak Erick langsung bisa melihat di mana kelemahan dan sebagainya. Jadi Pak Erick pasti memastikan nih, Pak Menteri pasti memastikan dulu. Kalau udah oke, baru ini akan dikencangkan sampai 5.000 titik. Habis itu ini akan jadi acuan kita untuk mendistribusikan sampai 40 juta masyarakat miskin di Indonesia terhadap minyak goreng ini. Mudah-mudahan masalah minyak goreng sih terselesaikan dengan baik dengan langkah masuknya BUMN ke proses ini gitu. Baik, karena PR-nya tidak hanya soal stok, tapi juga soal harga yang harus distabilkan ya di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bang Arya, selamat sore. Sama-sama Mbak April. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Now.